Shalom teman-teman Bethel Youth dimanapun berada. Senang sekali saya bisa kembali ketemu sama teman-teman minggu ini. Meskipun tidak secara fisik, tapi kita bisa ketemu di ibadah ini secara online. Dan saya percaya ketika kita beribadah hari ini, kita bukan hanya terdiri dari satu kota, tetapi dari banyak kota. Dan inilah yang perlu kita syukuri atas kejadian yang terjadi saat ini, juga atas teknologi yang mengizinkan kita untuk bertemu. Biar suasananya lebih hangat dan lebih ceria, yuk teman-teman ketik di chatnya, halo shalom, saya dari kota mana, sebutkan. Biar teman-teman yang lain bisa melihat bagaimana online ini benar-benar membawa kita bersama. Kalau misalnya ada teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah ini, bilang I am new. Dan saya percaya teman-teman kita yang dari Bethel Youth akan menyambut kamu setelah ibadah ini, bahkan sekarang waktu kalian memasukkan komen di sana. Gak kerasa ya udah 13 minggu kita ibadah online. Tapi ini gak harus memadamkan semangat kita. Kita tetap bisa excited untuk mendengarkan firman Tuhan. Apalagi di bulan yang baru ini kita akan membahas satu series yang baru yang kita sebut dengan abnormal. Banyak orang yang takut kalau mendengar kata abnormal. Padahal Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa abnormal itu adalah sesuatu yang tidak biasa. Belum tentu negatif, tetapi di luar kebiasaan sehingga orang-orang merasa canggung, merasa kagok, merasa aneh. Dan sebagaimana kita tahu sebetulnya orang-orang itu memang tidak suka akan perubahan. Tapi kalau kita lihat di alam, perubahan itu wajib untuk terjadi dan pasti terjadi. Misalnya kalau kita lihat ulat sebelum jadi kupu-kupu dia harus jadi kepompong. Mungkin ketika si ulat ini berubah jadi kepompong, dia bingung dan dia bilang, kenapa ya badan saya jadi kaku begini? Kenapa ya saya tiba-tiba ada selimut yang menyelimuti dan saya nggak bisa gerak? Tapi ketika dia berubah jadi kepompong, dia melihat satu masa abnormal, situasi yang berbeda, yang tidak biasa, yang dia memang harus lewati. Dan saat itu dia bilang, oh saya memang harus melewati masa ini karena saya mau berubah jadi kupu-kupu. Begitu juga ketika ada seorang anak yang harus dilahirkan, dia itu harus mengalami yang namanya berada di dalam perut ibu. Sang ibu harus menghadapi suatu yang abnormal, suatu yang tidak biasa, suatu yang berubah bahkan hampir secara mendadak. Di kurang dari 12 bulan ya, di bawah 1 tahun, dia mulai merasakan ada sesuatu yang timbul di dalam perutnya. Perutnya mulai membesar dan dia harus melewati proses melahirkan yang mungkin tidak mudah. Tetapi kalau kita lihat ya itu sesuatu yang normal. Mungkin teman-teman yang teens juga di sini mulai berpikir bahwa oh saya juga lagi mengalami sesuatu yang tidak normal nih, yang saya merasa ada perubahan di dalam diri saya. Anak-anak usia 10, 11, 12 biasanya mulai yang laki-laki berubah suaranya. Asalnya cempreng, tiba-tiba sekarang jadi besar. Anak-anak yang perempuan asalnya badannya lurus kayak papan, tiba-tiba berubah menjadi wanita yang cantik dengan badan yang mulai terbentuk. Itu adalah proses yang normal yang terjadi. Meskipun saat kita melewati proses itu kita bilang ini sesuatu yang abnormal, sesuatu yang tidak biasa. Tapi kita belajar dari sini bahwa abnormal is normal. Ketik di komen dan bilang abnormal is normal. Ketika kita tahu abnormal itu sebetulnya sesuatu hal yang normal, yang biasa, yang harusnya diharapkan, yang mungkin saja terjadi. Seharusnya saat kita menghadapi sesuatu yang abnormal, kita tidak perlu takut. Ini adalah sesuatu yang baru, keadaan yang baru, tapi nggak usah membuat kita jadi takut, jadi depresi, jadi bingung, jadi nggak tahu harus ngapa-ngapain. Kita sekarang berada di dalam situasi di mana segala sesuatu dianggap abnormal. Orang yang biasanya boleh keluar rumah sekarang jadi nggak boleh. Teman-teman teens yang biasa belajar di sekolah sekarang belajar online. Teman-teman youth yang biasanya kerja di kantor sekarang work from home. Bahkan ada teman-teman lain yang sudah punya anak, mungkin biasanya anak-anak pergi sekolah sekarang harus mengubah kehidupannya karena harus membantu anak-anaknya. Teman-teman kita yang bekerja sekarang juga harus mulai berubah cara kerjanya, tidak bisa lagi seperti yang dulu. Dan kita mulai merasa takut. Padahal ingat sekali lagi, abnormal is normal.
Abnormal hanyalah sebuah fase, sebuah musim yang akan kita lewati. Sekarang kita bisa bilang ini sesuatu yang tidak biasa. Tapi ketika kita sudah selesai lewati prosesnya, kita bisa bilang, wah memang proses itu harus terjadi. Kita ingat minggu lalu Koito bilang bahwa God works with abnormality. Tuhan bekerja di dalam sesuatu yang tidak biasa, yang tidak normal. Itu adalah cara untuk Tuhan bisa hold you up. Itu adalah cara biar Tuhan bisa membela kita, membawa kita, menopang kita. Jadi kita tidak perlu takut. Dan di series kali ini kita akan belajar dari 4 tokoh Alkitab yang menghadapi situasi yang di luar kebiasaan. Sesuatu yang abnormal. Tapi mereka bisa melewati situasi yang abnormal ini dengan reaksi yang benar, dengan respon yang tepat. Dan ketika kita melihat dari keempat tokoh ini, mereka bisa memberikan respon yang benar dan mendapatkan hasil yang baik juga. Jadi meskipun kita percaya Tuhan menopang kita, tapi di satu sisi kita juga harus memiliki respon untuk menghadapi sesuatu yang kita sebut dengan abnormal ini. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang tema ini di minggu ini yang saya kasih tema Get Ready, kita mau berdoa dulu. Tapi sebelumnya tulis di komen I am ready. Katakan sekali lagi I am ready. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarkan Engkau yang berbicara di dalam hati kami, kuat dan dalam. Sehingga firman Tuhan bisa benar timbul, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu menguatkan kami di tengah-tengah situasi yang kami anggap tidak biasa, tidak normal ini. Tapi kami percaya Tuhan, tidak ada yang tidak bisa kami lalui tanpa Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di minggu yang pertama ini kita akan membahas kisah seorang tokoh Alkitab yang dia adalah the first survivor. Orang yang pertama kali terluput daripada global katastrofi atau bencana yang besar. Kira-kira ada yang tahu nggak namanya siapa? Tulis di komen ayo. Ada beberapa yang benar, dia adalah Nuh atau Noah. Dia adalah orang yang pertama yang berhasil keluar dari suatu keadaan yang abnormal di dunia. Tidak pernah sebelumnya ada air bah yang melanda seluruh dunia. Nuh adalah orang yang pertama yang bisa keluar dari bencana itu. Kenapa dia bisa keluar dari bencana itu? Kita lihat di dalam firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 8 berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sadarkan teman-teman bahwa sama seperti Nuh, kita juga sedang berada di satu global katastrofi, bencana yang besar yang terjadi di dunia. Dan kita kalau bisa hidup hari ini, itu hanya kasih karunia. Kita itu benar-benar bisa merasakan apa yang Nuh rasakan ketika dia menghadapi air bah di zamannya. Karena kasih karunia kita diselamatkan. Karena teman-teman sadar gak sih? Kalau teman-teman bisa hidup hari ini, teman-teman itu benar-benar beruntung sekali. Mungkin teman-teman merasa bosan di rumah, tapi saya mau bilang, ada orang yang pengen banget masih bisa hidup hari ini, tetapi sayangnya dia harus meninggal karena kena corona. Saya melihat di website WHO ada kasus-kasus yang sudah di confirm case yang ada di WHO. Kira-kira WHO berkata satu hari itu kasus baru corona itu bertambah kira-kira 100.000 kasus. Dan sekarang kasusnya yang sudah positif itu mencapai 6,4 juta orang. Coba bayangkan 6,4 juta orang. Dan yang meninggal sudah hampir 380.000. Kamu mungkin mikir 380.000 itu seperti apa sih? Ada di sini yang seneng main sepak bola atau punya fans club. Coba saya tanya di sini, yang suka sama tim MU mana? Angkat tangan. Yang suka sama tim MU bilang MU, apalagi? Glory to glory. Bukan ya? You will never walk alone. Oh bukan ya. MU, kamu tahu kan MU itu punya satu stadium yang besar, The Old Trafford.
Orang yang meninggal karena corona itu udah mencapai 4 kalinya stadium Old Trafford. Coba kamu bayangin, stadium yang begitu besar 4 kalinya itu sama dengan orang yang udah meninggal karena corona hari ini. Jadi kita harus benar-benar merasa bersyukur sekali, merasa bersukacita sekali kalau kita bisa hidup saat ini. Wow, itu suatu hal yang luar biasa. Dan kalau kita bisa hidup saat ini, kita benar-benar harus melakukan sesuatu. Hari ini kita akan belajar setidaknya ada 4 hal yang dilakukan oleh Nuh ketika dia tahu dia akan menghadapi sesuatu yang abnormal. Teman-teman, kita mau meniru dia karena tahu gak sih, ternyata sekarang ini bukan puncak dari abnormal. Ada sesuatu hal yang besar, yang baru yang akan terjadi menyambut PSBB yang sekarang mulai beberapa sudah tidak diberlakukan lagi. Dan kita harus benar-benar mempersiapkan diri akan suatu keadaan yang tidak biasa ini. Tidak perlu takut, tapi kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Dan hal pertama yang saya pelajari dari kehidupan Nuh adalah dia adalah orang yang taat. Kejadian 6 ayat 22 dikatakan di sana. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Tahukah teman-teman, Nuh itu disuruh buat satu bahtera, satu perahu yang dia tidak pernah buat sebelumnya. Karena Tuhan bilang Tuhan akan menghukum dengan air hujan yang turun begitu rupa. Dan saya yakin Nuh itu nggak punya pikiran gimana ya caranya ada hujan yang begitu besar sehingga di tempatnya bahkan di seluruh dunia bisa ketutup air. Tapi apapun yang terjadi, Nuh dia tetap taat. Obey whatever it takes. Dia bahkan saya percaya dia mulai belajar untuk bikin bahtera. Dia mengajak seluruh anak-anaknya untuk mulai bikin bahtera. Dan 120 tahun bukan waktu yang singkat buat Nuh membuat sebuah bahtera. Mungkin ketika dia membuat bahtera, dia dicemooh oleh kanan kirinya. Dia mulai disindir oleh kanan kirinya. Aduh, kamu gila apa ya? Ngapain bikin bahtera? Tapi Nuh tetap obey, dia tetap taat. Tahukah teman-teman, di dalam keadaan yang abnormal ini kita juga harus seperti Nuh. Kita harus tetap taat. Apapun yang orang sekitar kita bilang. Orang-orang mungkin bilang, ngapain sih kalau sekarang keadaan lagi gini, ngapain kamu memberi misalnya. Tapi kamu tahu di dalam Alkitab kita tetap harus memberi waktu, memberi perhatian, memberi hati kita. Ketika kita ada di keadaan seperti ini, mungkin orang-orang bilang, ayo dong, hina tuh Tuhan kamu, mana Tuhan gak bisa menyelamatkan. Tapi kita tahu di dalam segala hal kita tetap harus memuji Tuhan. Dan banyak orang yang akan mencemooh kita. Mungkin teman-teman yang udah lagi belajar online sekarang, teman-teman teens kita, teman-teman mulai dikasih tahu sama kanan kirinya, udah nyontek aja, gak ada guru kok. Ayolah udah ngerjainnya seadanya aja, minta jawaban dari teman. Tapi teman-teman tahu itu bukan sesuatu hal yang benar yang harus dilakukan. Don't do it. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Obey whatever it takes. Meskipun kita ada dalam keadaan yang sulit, kita tahu ada sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Bahkan kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak biasa. Kita tetap harus taat. Buat teman-teman youth yang mungkin sekarang work from home. Kita semua tahu kan, manajer kita tuh nggak bisa ngeliatin kita. Mungkin ada alat untuk kita bisa clock in, clock out. Tapi kan gak pernah tahu di tengah-tengahnya kita kerja atau enggak. Tapi obey apapun yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Kolose 3 ayat 23 bilang, lakukanlah segala sesuatu seperti kamu melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Obey whatever it takes. Mau orang-orang di sekitar kita mencemooh dan bilang, alah ngapain sih kerja sepenuh waktu sekarang. Work from home gak ada yang lihat, santai-santai aja. Kerjaan gak usah dikerjain semua. Tapi kita mau meneladani apa yang Nuh lakukan. Ketika menghadapi situasi yang abnormal, yang tidak biasa, Nuh tetap taat. Obey whatever it takes. Katakan di komen, obey whatever it takes. Obey whatever it takes. Untuk taat gak sulit. Yang butuh adalah komitmen hati. Untuk taat gak usah lihat orang lain.
kita harus lihat Tuhan. Hubungannya adalah diri kita dengan Tuhan. Gak peduli apa kata orang. Karena hidup kita ingin menyenangkan Tuhan. Nuh, obey whatever it takes. Yang kedua, saya lihat apa yang dilakukan Nuh ketika dia menghadapi suatu hal yang tidak biasa, satu hal yang abnormal, suatu bencana yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Kejadian 7 ayat yang keempat berkata, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada dan yang kujadikan itu. Ketika kita membaca ini, kita melihat bahwa hujan akan turun selama 40 hari. Dan di pemikiran kita itu, Nuh itu hanya berada di dalam bahtera selama 40 hari. Tetapi tahukah teman-teman, firman Tuhan di ayatnya yang ke-7, pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-24 dikatakan, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Saya berada di Bandung dan saya udah hitung ketika pertama kali PSBB diberlakukan sampai sekarang, mulai dari 29 Maret itu kalau nggak salah, sampai sekarang bulan Juni ini kira-kira ada 70 hari. Dan kita udah ngerasa di dalam rumah 70 hari itu rasanya seperti apa. Tapi tahukah teman-teman, ternyata Nuh itu ketika hujan telah turun, hujan berkuasa 150 hari. Dan selama 150 hari itu Tuhan tidak berbicara apa-apa sama Nuh. Nuh luntang-lantung ada di dalam bahtera. Dan kalau saya perhatikan di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak menyuruh Nuh untuk membuat jendela di sekitar bahtera. Kenapa? Karena Tuhan ingin Nuh 100% percaya kepadanya. Inilah poin yang kedua yang kita harus belajar dari Nuh. Trust whatever it feels. Trust whatever it feels. Tulis di komen, I want to trust whatever it feels. Saya mau percaya sama Tuhan bagaimanapun perasaan saya. Apapun yang saya rasakan, saya tetap mau percaya sama Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita saat menghadapi sesuatu yang abnormal seperti ini, kita mulai merasa down. Kita mulai merasa, saya kayaknya gak akan bisa punya masa depan. Teman-teman yang SMA lagi cari kuliah, mulai kebingungan, aduh gimana saya bisa kuliah apa enggak ya. Teman-teman beberapa yang saya dengar dapat beasiswa bahkan, tapi sekarang jadi luntang-lantung, gak tahu seperti apa kejadiannya. Karena ternyata untuk pergi keluar kota, beasiswanya pun belum jelas. Apa sih yang harus kita simpulkan dari semua itu? Kalau kita bilang kayak, kayaknya sih bakal batal. Teman-teman bakal down, teman-teman akan sedih, teman-teman bahkan bisa depresi, teman-teman akan bingung bahkan kecewa sama Tuhan. Karena itu saat badai sedang bergelora, saat air bah sedang ada di sekeliling kita, kita harus percaya 100% sama Tuhan. Bahwa kita aman, ada di dalam genggaman Tuhan, ada di dalam bahtera. Seperti Nuh, dia trust whatever it feels. Dia gak peduli sekitar dia gak ada keinginan untuk lihat, jendela nih mana ya, aduh saya pengen tahu nih airnya udah surut apa, saya harus kemana, kok Tuhan gak ngomong. Tapi hari ini kita mau belajar, Tuhan mungkin tidak berbicara, tetapi tidak berarti Tuhan diam saja. Tuhan bisa senyap, tetapi bukan berarti dia diam. Dia tetap bekerja. Karena itu kita harus tetap percaya 100% sama Tuhan. Meskipun teman-teman kehilangan pekerjaan, meskipun teman-teman punya keluarga yang kehilangan mata pencaharian, orang tua teman-teman mulai drop penghasilannya, dan teman-teman mulai takut, mulai bingung, jangan khawatir. Trust God 100%, percaya sama Tuhan 100%. Jangan banyak lihat berita teman-teman, banyak baca firman Tuhan. Saya juga merasakan hal yang serupa. Ada banyak hal yang membuat saya mulai jadi takut, mulai saya bikin bingung. Tapi saya mau bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau percaya sama Tuhan 100%. Saya gak mau takut, saya mau banyak baca firman Tuhan. Karena saya percaya, this too shall pass. Badai pasti berlalu. Abnormal hanyalah sebuah musim, sebuah fase yang akan kita lewati. Ketika kita bisa melihat Tuhan, kita bisa percaya apapun perasaan kita bisa meneduhkan
hati kita, meneduhkan perasaan kita. Jadi kita tidak takut lagi. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari Nuh? Pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 dikatakan, dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera dan melihat-lihat ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering. Tahu kan teman-teman, ternyata dari air bah turun sampai akhirnya Nuh bisa keluar dari dalam bahtera itu hampir 1 tahun. Bahkan 1 tahun lebih. Bayangin ada di dalam bahtera selama 1 tahun. Karena ketika masuk bahtera, Nuh itu umurnya kira-kira 600 tahun sebulan. Dan ketika dia keluar bahtera, dia punya umur 601 tahun sebulan. Dan selama dia tahu air hujan telah turun, dia beberapa kali melepaskan burung untuk lihat apakah bumi sudah kering atau belum. Tetapi beberapa kali burungnya kembali lagi. Karena burung itu tidak bisa menemukan tempat untuk berpijak. Tapi coba kita lihat apa yang Nuh lakukan saat dia tahu bahwa bumi belum kering dengan sempurna. Dia tidak memaksa. Dia nggak bilang, Tuhan pokoknya saya pengennya sekarang bumi kering. Tuhan pokoknya saya pengennya bumi kering sekarang, saya pengen keluar sekarang, saya udah bosen banget di dalam bahtera. Tidak. Nuh tetap sabar seberapa lama pun waktu yang dia perlukan untuk ada di dalam bahtera. Dia nggak komplain, dia nggak marah sama Tuhan. Tapi dia tetap menunggu dengan setia. Hal yang ketiga yang kita pelajari, Nuh adalah orang yang menanti. Tidak peduli berapa lamanya. Jadi kita juga harus be patient no matter how long. Bersabar, tidak peduli berapapun lama waktunya. Seringkali kita terlalu cepat untuk memaksakan keinginan kita, waktu kita. Apapun yang kita inginkan, kita pengennya cepet, pengennya segera, pengennya saat ini juga. Tapi kita mulai belajar. Ketika ada keadaan yang berubah, mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi yuk kita sama-sama belajar menahan diri, sabar. Teman-teman, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang ulang tahun lagi di karantina. Ulang tahun lagi PSBB, jadi teman-teman gak bisa pergi kemana-mana. Ada mungkin teman-teman yang suka main basket, suka main badminton, suka main sama teman-teman. Dan teman-teman bilang, saya udah gak kuat lah pengen main sama teman-teman. Tapi saat ini belajar untuk menahan diri, tidak pergi keluar. Atau beberapa teman-teman yang punya kerinduan, saya pengen beli iPhone yang baru, saya pengen beli kamera yang baru, saya pengen beli motor yang baru. Tapi mungkin ketika ini bukan saat yang tepat. Jangan memaksakan kehendak kita. Be patient no matter how long. Belajar untuk mengekang keinginan kita. Apa yang kita inginkan tidak harus terjadi saat ini juga. Karena itu kita mau sama-sama belajar menguasai diri. Penguasaan diri adalah salah satu dari buah roh yang harus kita latih. Mulai menguasai diri dari hal-hal yang kecil. Ada hal-hal yang perlu kita kurangi dulu. Ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting, kita kurangi dulu. Mungkin teman-teman teens yang suka minta uang jajan sama mama untuk bayar kuota karena sekarang semua online. Mana udah belajar online, teman-teman masih main game online, nonton film-film online. Dan kuota teman-teman cepat sekali habis. Coba belajar mengekang diri. Be patient, no matter how long. Jangan cepat marah sama orang tua kita. Jangan saling marah, pukul-pukulan, gontok-gontokan di dalam rumah sama adik kakak kita. Yuk kita sama-sama belajar untuk bersabar. Hal keempat yang kita pelajari dari Nuh. Setelah keadaan abnormal ini berakhir, bahkan meskipun dia belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dia memuji Tuhan. Ini luar biasa sekali. Kejadian 8 ayatnya yang ke-20 dikatakan demikian. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilannya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika dia keluar dari bahtera, hal pertama yang dia lakukan adalah dia memuji Tuhan. Meskipun dia nggak tahu nanti ke depannya saya harus gimana di bumi yang baru ini.
Mungkin ketika air bah belum ada, dia udah punya rumah, dia udah punya ladang, dia udah bisa melakukan apa yang dia biasa lakukan, dia udah punya penghasilan yang tetap. Tapi setelah sesuatu yang abnormal itu terjadi, situasi yang berubah itu terjadi, apa yang dia lakukan? Dia bukannya mengumpat Tuhan, dia nggak marahin Tuhan, dia justru memuji Tuhan. Dia benar-benar menaikkan ucapan syukur dan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Sulit bagi kita untuk bisa bersyukur ketika kita ada di dalam keadaan yang baru, keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi ini yang kita mau pelajari dan kita mau teladani dari Nuh. Praise whatever will happen. Katakan di komen, praise whatever will happen. Memuji Tuhan apapun yang akan terjadi. Masa depan kita nggak ada yang tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan memegang masa depan kita. Karena itu kita harus tetap jadi anak-anak Tuhan yang memuji, menyembah Tuhan. Berapa banyak dari kita yang sekarang sering memuji Tuhan? Teman-teman yang mungkin mengalami masalah ekonomi, berapa banyak dari teman-teman yang memuji Tuhan? Teman-teman yang mungkin di dalam rumah tangganya sekarang keluarganya sedang agak goyang karena orang tuanya pusing memikirkan penghasilan yang menurun. Tapi teman-teman bukannya malah menyemangati mereka, teman-teman malah menggerutu atau teman-teman malah sebel sama orang tua kita. Jangan lakukan itu. Tapi kita mulai belajar memuji Tuhan. Meskipun masa depan kita tidak tahu. Teman-teman yang SMP mungkin mikir, aduh saya bisa gak ya sekolah ke SMA favorit saya? Itu kan sekolah bayarannya mahal banget. Atau teman-teman yang SMA bilang, aduh saya bisa gak ya naik ke kuliah? Sekarang penghasilan orang tua saya turun, tapi saya pengen banget kuliah di sana. Atau mungkin teman-teman beberapa yang ingin kuliah ke luar negeri. Dan teman-teman bilang, aduh gimana bisa gak ya? Jangan menggerutu. Praise, memuji Tuhan. Apapun yang akan terjadi, kita bisa memuji Tuhan hari ini. 4 hal yang harus kita pelajari dari kehidupan Nuh. Yang pertama, obey whatever it takes. Taat apapun yang terjadi. Yang kedua, trust God whatever it feels. Tetap percaya sama Tuhan apapun yang kita rasakan. Yang ketiga, be patient no matter how long. Tetap kita bersabar. Entah berapa lama lagi waktunya kita harus ada di dalam situasi seperti ini. Tapi kita tetap mau bersabar. Dan yang terakhir, praise whatever will happen. Tetap memuji Tuhan apapun yang akan terjadi di masa datang. Saya punya teman sepasang suami istri yang sekarang sedang menghadapi keadaan yang abnormal, yang tidak biasa. Tapi kita bisa belajar dari kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka dapatkan dari keadaan yang tidak normal ini. Yuk kita sama-sama tonton. Shalom, nama saya Samuel Setiadi dan istri saya Airin Wangsejaya. Kami dipercayakan Tuhan mengelola sebuah usaha pariwisata akomodasi di Lembang, Jawa Barat. Sebelum adanya pandemi COVID-19, schedule bookingan di hotel kami selama bulan Maret dan April bisa dikatakan sudah hampir penuh. Karena proyeksi income yang cukup besar dan cukup baik, kami berani melakukan beberapa maintenance untuk hotel kami seperti pembangunan restoran, renovasi kamar dan dapur dengan budget yang cukup besar. Di samping itu kami juga memiliki karyawan dari berbagai divisi yang jumlahnya puluhan orang. Sewaktu bulan Februari dan Maret awal kami menghadapi segala sesuatunya dengan optimis karena sepertinya semua dalam genggaman yang sudah pasti. Namun memasuki minggu ketiga bulan Maret, segala sesuatunya berubah dan seakan-akan semuanya seperti menjadi mimpi buruk bagi kami. Bookingan selama bulan Maret dan April dibatalkan oleh customer kami hampir 100% karena ketakutan yang meluas akibat COVID-19. Kami yang tadinya memiliki perencanaan keuangan yang positif menjadi negatif. Kami juga harus menanggung hidup karyawan dan keluarganya yang jumlahnya ratusan tanpa pemasukan yang pasti. Kami juga menjadi bertambah khawatir karena mendekati hari raya kami harus mempersiapkan beberapa kebutuhan seperti THR dan beberapa hal lain.
Sebenarnya seperti layaknya perusahaan lain, kami memiliki tabungan dana darurat yang dapat dipakai masa-masa ini. Dan kami menyimpan uang dana darurat itu di salah satu institusi keuangan. Tapi ujian kami bertambah ketika kami mengetahui bahwa dana darurat yang kami simpan di salah satu institusi keuangan itu ditangguhkan dan tidak bisa diambil. Ketika hal ini terjadi, jujur kami nggak tahu harus berbuat apa. Saya sendiri sebagai seorang yang gampang panik dan stres, saya sempat mengalami stres berat. Sehingga apapun yang saya lakukan, saya ngantuk dan saya bolak-balik tidur. Kami pernah melakukan beberapa rencana untuk menyelamatkan perusahaan, seperti salah satunya merumahkan karyawan. Tetapi kemudian beberapa hari setelah itu mereka kembali datang ke hotel. Ketika kami bertanya kenapa kalian datang lagi, mereka menjawab nggak apa-apa, kita bersih-bersih aja, walaupun digaji juga nggak apa-apa, karena kami kesal di rumah kami nganggur tidak melakukan apa-apa. Ketika mendengar jawaban itu, terus terang kami menjadi terharu dan sedih. Jawaban karyawan itu juga menjadi motivasi buat kami bahwa kami seharusnya bisa terus melangkah. Singkat cerita, di bulan April awal kami berusaha bangkit. Kami berusaha melangkah. Kami mulai melakukan disiplin rohani, disiplin mental. Kami berusaha, berdoa dan beriman. Kami memulai membuat produk nasi box seharga 9.500 dengan kualitas yang cukup bagus. Kami mulai memasarkan nasi box kami dan ternyata laku. Banyak yang membeli nasi box kami untuk donasi kepada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya, setelah proyek nasi box yang pertama, kami terus mencari menu baru untuk dikembangkan. Dan kami berpikir bagaimana caranya menjual makanan murah dan enak di masa pandemi ini. Dan salah satu makanan favorit kami adalah nasi pepes. Dan mulailah kami membuat menu itu untuk dipasarkan. Awalnya kami membagikan secara free kepada teman-teman dan meminta feedback dari yang sudah mencoba makanan kami. Akhirnya setelah cukup confident, kami mulai berjualan dan menerima PO dari apa yang kami bisa. Awalnya kami menerima orderan 10, 20, 40, 100, 200 dan sampai akhirnya Tuhan percayakan orderan sampai 700 porsi kepada kami. Sungguh sesuatu pembuktian yang luar biasa daripada Tuhan, sesuai firman Tuhan yang tidak pernah membiarkan orang percaya jatuh tergeletak. Ada kalanya kami merenung, kami diam, kita nggak bisa tahu, nggak bisa ngerti kenapa ada yang pesan sampai 700. Kalau hari-hari biasa mungkin bisa dimengerti, sementara di hari-hari yang nggak biasa, yang abnormal, tidak ada pengumpulan massa, ada perusahaan yang memesan 700 porsi sekali makan siang. Itu memang hal-hal yang luar biasa yang nggak bisa kami ngerti. Ada masanya ketika kami lagi diam merenung, aduh kok besok nggak ada orderan, aduh kok besok nggak ada yang pesen. Dan sering sekali kejadiannya dalam beberapa minggu terakhir ini, ketika kami lagi diam, lagi berbicara seperti itu, tiba-tiba HP kami bunyi, lalu ada yang telepon, ada yang order. Banyak sekali orderan itu datang dari orang-orang yang kita benar-benar nggak tahu siapa mereka dan kita nggak kenal mereka. Salah satu orderan kami yang paling besar pun itu orangnya nggak kenal kami, tapi kok mereka bisa percaya dan mereka percayakan kepada kami dan puji Tuhan segala sesuatunya lancar. Ya memang tidak mudah dan beberapa kompensasi yang harus kita kerjakan adalah kita harus bekerja ekstra, jam tidur semakin pendek. Ada saat-saat tidak ada yang mengantar, tidak ada delivery, saya juga ikut turun tangan, naik motor, ngedrop barang ke beberapa alamat. Istri saya mendampingi anak-anak sekolah online. Pembagian waktu yang cukup strict. Memang nggak mudah. Belum pernah ada stress level yang setinggi ini di masa-masa sebelumnya. Saya juga banyak problem, banyak clash dengan istri saya.
clash dengan orang lain, banyak hal yang tidak biasa. Ya, dalam keadaan yang abnormal ini banyak hal yang kami harus lakukan penyesuaian, dan memang adaptasi kepada hal yang baru memang gak mudah. Saya harus mendampingi anak yang sekolah secara online, lalu harus memeriksa kualitas makanan secara benar, memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang dibuat dalam masa-masa seperti ini sehingga hasilnya baik. Anak saya yang perempuan juga pada awal-awal membantu menerima orderan, merangkumnya. Lalu anak saya yang laki-laki yang kecil juga bantu-bantu menggunting daun dan yang lain-lain. Memang adjustment harus dilakukan dalam masa-masa ini. Pada akhirnya kami percaya bahwa melalui semua hal ini lebih banyak hal yang dapat kami syukuri daripada hal yang dapat kita keluhkan. Melalui hal ini kami bersyukur bahwa Tuhan membukakan mata kami, membawa kami belajar bahwa jalan-jalan yang tidak terpikirkan Tuhan bukakan untuk kami. Kami juga bersyukur untuk support system di sekitar kami, untuk karyawan-karyawan yang sangat peduli, yang care di masa kesusahan ini. Kami terus berjuang bersama-sama. Kami bersyukur dapat belajar ketika kita memulai dengan apa yang ada di tangan, Tuhan akan menambahkan, menyempurnakan dengan hal-hal yang tidak terpikirkan. Saya belajar ketika Tuhan mengambil dari tangan kita, kita tidak punya pilihan apapun kecuali bergantung kepada tangannya yang kuat, dan Tuhan selalu menolong dalam setiap hal. Demikian kesaksian ini untuk menjadi kesaksian bahwa Tuhan itu luar biasa. Dan jika kita mau memberikan diri kita sepenuhnya percaya kepada tangan Tuhan yang kuat, kiranya karyanya boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, dari kesaksian tadi kita bisa melihat bagaimana siapapun di dalam dunia ini bisa menghadapi sesuatu keadaan yang abnormal. Bahkan teman saya sekalipun yang kelihatannya secara keuangan sudah stabil, tapi toh ternyata keadaan abnormal itu bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi justru di tengah situasi yang tidak biasa, situasi yang abnormal, Tuhan menampakkan dirinya lewat kasih karunia-Nya sehingga mereka bisa mengalami Tuhan. Mereka bisa melihat bagaimana Tuhan membukakan pintu yang tidak terpikirkan secara luar biasa. Mereka tercengang atas perbuatan Tuhan. Mau gak teman-teman merasakan Tuhan? Tuhan bisa dirasakan ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak biasa ini. Kita mau sama-sama belajar hari ini, tidak takut akan perubahan, akan sesuatu yang abnormal. Tetapi justru ketika kita menghadapi sesuatu yang abnormal, kita tahu kita harus mengandalkan Tuhan. Belajar dari Nuh, belajar untuk taat, obey whatever it takes. Belajar untuk percaya, trust whatever it feels. Belajar untuk bersabar, be patient no matter how long. Dan belajar memuji Tuhan, praise whatever will happen. Saya percaya teman-teman diberkati oleh firman Tuhan. Yuk sebentar sebelum kita berpisah satu dengan yang lain. Dari 4 poin ini, yang mana yang teman-teman akan mulai praktekkan minggu ini? Yang pertama kah? Obey whatever it takes. Apakah yang kedua? Trust whatever it feels. Apakah yang ketiga? Kita mau be patient no matter how long. Atau yang kita mau belajar yang keempat? Praise whatever will happen. Tulis di komen 1, 2, 3, atau 4. Dan saya percaya kita mulai fokus aja melakukan 1, atau melakukan 2, atau melakukan 3, atau melakukan 4. Dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk bisa bertahan, bahkan keluar lebih dari pemenang. Kita sama-sama mau tutup di dalam doa sebelum kita berpisah. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang bekerja di dalam sesuatu hal yang tidak biasa. Engkau adalah Allah yang bekerja di luar batas, di luar keadaan yang normal. Abnormal tidak menghentikan langkahmu. Bahkan justru Engkau membawa kami, menuntun kami lewati keadaan yang abnormal ini Tuhan. Biarkan kami mengalami Tuhan, waktu-waktu yang luar biasa Tuhan. Mengalami
kuasa-Mu, mengalami kasih-Mu yang lebih dahsyat lagi Tuhan, lewat apa yang sedang terjadi saat ini. Berikan kami kekuatan untuk bisa taat, untuk bisa percaya, untuk bisa bersabar, dan kami bisa memuji Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, Kau yang tetap bungkus kami di dalam kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami mau menyerahkan segala beban kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya seperti Nuh bisa selamat, dilindungi dalam bahtera, kami juga bisa selamat dan dilindungi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan lupa untuk menyaksikan ibadah selanjutnya. Series masih sama, abnormal, dari 3 tokoh Alkitab lainnya. Bagaimana kita harus merespon keadaan yang tidak biasa ini. Tentunya bukan dengan takut, tetapi dengan apa lagi ya. Jangan lupa saksikan ibadahnya dan ikuti ibadahnya minggu depan dan 3 minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.